Eits, tapi Syah, ngomong-ngomong, apakah Yoga tahu tentang hubungan kita? Hendra, kita udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Kamu jangan ganggu aku. Nggak mungkin. Buat apa dia kembali lagi? Sasha, kamu kenapa panik? Wah, indah banget bunganya. Dari siapa? Yoga? Bukan, Ma. Bunga ini dari dia, Ma. Dia kembali lagi, Ma. Dia bahkan nelpon aku. Dia. Dia tuh siapa? Punya nama kan? Hendra, Ma. Hendra? Enggak mungkin. Kenapa dia datang lagi? Kenapa dia kembali lagi? Ayo, kita masuk ke dalam. Ada siapa? Wah, bunga dari siapa? Ini dari sepupunya Sasha, Jeng. Kan dia baru tahu kalau si Sasha sama Yoga baru nikah. Jadi dia ngasih karangan bunga untuk ucapan selamat. Gitu, Jeng. Oh, kirain dari siapa? Hendra tahu aku menikah dengan Yoga. Aku harus hati-hati. Jangan sampai dia merusak rumah tangga aku dan Yoga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seru sekali kalian mainnya ya. Loh, Yoga mana? Kok nggak sama kalian? Yoganya sakit, Tante. Astagfirullahaladzim. Jadi Yoga sakit? Mas, ayo kita temui dia, Mas. Tempatnya di mana? Di sono kamarnya, Tante. Yaudah Aisyah, ayo kita temui Yoga. Aku nggak mau pergi. Aku mau jadi anak Tante Aisyah. Tante Aisyah, aku senang Tante Aisyah ada di sini. Jangan tinggalin aku ya, Tante. Aku mau sama Tante Aisyah. Iya sayang. Om tahu kok, kamu sayang sama Tante Aisyah kan? Nah, kedatangan Om sama Tante ke sini ada kabar gembira buat kamu. Kamu mau nggak jadi anak kami? Aku jadi anaknya Tante Aisyah sama Om Irfan. Alhamdulillah ya Allah. Doaku dikabulkan. Aku bisa jadi anaknya Tante Aisyah. Saya merasa bersyukur kalau memang Aisyah dan Nak Irfan mau mengangkat Yoga. Memang di panti asuhan ini kami hanya menampung usia anak sampai dengan 6 tahun. Setelah itu kami akan memindahkannya ke panti-panti asuhan lain. Yoga itu anak yang baik, Bu. Siapapun pasti suka sama dia. Kalau gitu, saya akan bantu mengurus surat-surat pengadopsiannya Yoga. Terima kasih ya.
Alhamdulillah ya Allah. Aku akan diangkat jadi anaknya Tante Aisyah. Aku senang banget. Walaupun aku jadi anaknya Tante Aisyah dan Om Ivan, mudah-mudahan saja aku bisa tetap ketemu ibu. Ya Allah, aku kangen sama ibu ya Allah. Temukan aku sama ibu ya Allah. Makin banyak aja deh kerjaan Minah. Ini belum selesai, beresin ini, beresin itu. Setahu Minah, Nyonya Indah itu udah orang yang paling galak. Tapi ini Nyonya Mira udah galak, bawel lagi. Bikin pusing kepala Minah. Loh. Cincin? Cincin siapa ini ya? Es. Apa Es itu non Sasa ya? Terus hanya siapa? Lancang kamu ya. Berani-beraninya kamu ngambil barang saya. Maaf Nyonya. Kok Nyonya malah marah sama Minah toh? Minah tadi tuh nggak sengaja nemu cincinnya waktu beres-beres buku ininya. Benernya? Dengar ya, saya paling nggak suka kalau barang saya dipegang-pegang sama orang lain. Udah sana, keluar. Baik. Kok si Nyonya galak langsung marah kayak gitu yang lihat Minah pegang cincin itu? Jangan-jangan cincin itu ada apa-apanya ya? Ngapain di sini? Pergi kamu. Kamu shock ya? Akhirnya aku berhasil menemui kamu. By the way, makin hari makin cantik aja kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Pergi kamu dari sini sekarang. Pergi. Oke, saya akan pergi. Tapi kamu kasih tahu, di mana anak kita? Apakah Yoga tahu tentang anak kita? Hah? Anak? Ya Sasha, tolong kasih tahu. Di mana anak kita? Aku kangen banget sama dia, Sasha. Dari mana kamu tahu soal itu? Kalau kamu tahu soal anak kita, kenapa kamu tiba-tiba ngilang? Aku hilang. Aku. Gak, Sasha. Mama kamu yang ancam aku. Biar aku gak deketin kamu lagi. Enggak, itu nggak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Kamu sengaja ngomong kayak gitu supaya aku maafin kamu. Mama nggak mungkin ngelakuin itu, Ndra. Enggak, Sasha. Aku nggak bohong. Aku jujur. Kamu tahu betapa kesiksa aku setiap hari gak ketemu kamu. Anak kita. Cuma gara-gara mama kamu melanggar aku. Aku kangen banget sama anak aku, Sasha. Anak kita udah meninggal. Dan sekarang kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Jadi sekarang kamu pergi dari sini. Aku gak mau ngeliat kamu lagi. Syah, kamu gak bisa usir aku ya. Cuma aku yang cinta sama kamu. Aku tahu kamu tuh gak bahagia di pernikahan kamu sama Yoga. Karena Yoga gak peduli sama kamu. Dia masih cinta aja sama si cewek itu. Itu bukan urusan kamu, Ndra. Sasha, jangan marah dong sayang. Tenang aja. Aku selalu mencintaimu. Sekarang juga, aku minta kamu pergi dari sini, Ndra. Udah kamu pergi sekarang, Ndra. Syah. Ndra, kamu ngapain?
Pergi dari sini, Hendra! Aku gak bakal lepasin kamu. Aku gak bakal lepasin kamu. Pak, stop Pak. Duh, gawat. Itu kan mobilnya Mama Indah. Hendra, sekarang juga kamu lepasin aku. Aku tahu kamu kangen sama aku, makanya kayak gitu kan. Aku gak bakal lepasin kamu, Sasha. Itu ada mertua aku di sini. Kamu lepasin. Aku gak mau lepas kamu. Hendra, lepasin. Oke. Aku akan lepasin kamu. Cuma kasih tahu aku, di mana anak aku? Aku udah kangen sama dia. Sekarang dia sudah gede ya? Ini lucu, hah? Gimana dong? Tolong kasih tahu. Hendra, mesti berapa kali sih aku bilang sama kamu anak kamu tuh udah nggak ada? Sasa! Ngapain kamu? Siapa dia? Mampus gue. Gimana kalau Mama Indah tahu soal Hendra dan anak aku? Aduh. Anak siapa yang kalian bicarakan? Sasa, jawab! Ma, dia itu... Ibu, perkenalkan. Saya Hendra, Hendra? teman lama si Sasha. Aku sebenarnya kesini buat tanya anak aku di mana. Soalnya cuma Sasha yang tahu anak aku di mana. Apa? Hah? Apa? Apa urusannya memangnya? Karena Sasha adalah Aduh, gawat. Gimana kalau sampai Hendra bilang kalau aku ini adalah ibu dari anaknya? Ma, dulu tuh aku kenal sama Hendra dan mantan istrinya. Tapi sekarang mereka udah pisah. Dan aku juga nggak tahu anaknya ada di mana, Ma. Oh ya? Oh, iya. Sebenarnya dia bantu aku buat cari anak aku. Oke, kalau begitu, Syah, tolong cari ya anak aku. Kita kontak-kontak lagi. Oke? Oke, Hendra. Oke, Bu, aku pamit dulu ya. Sasa, jujur sama Mama. Apa benar begitu? Iya, Ma, betul. Hendra tuh cuma teman lama aku. Oke, awas ya kalau kamu bohong. Sekarang juga ikut Mama. Kita harus ke panti asuhan. Kebetulan kantornya Yoga mau bagi-bagi sembako. Ayo masuk. Aduh, sebenarnya gue males banget. Tapi daripada Mama curiga, ya udah deh. Iya, Ma. Yuk kita jalan. Ini bola kamu, Dek. Iya. Boleh aku main sama kamu? Itu cincin apa? Kok kamu kayak sayang banget sama cincin itu? Iya Om. Cincin ini penghubung Yoga dengan keluarga Yoga. Yoga? Nama kamu Yoga? Iya Om. Emangnya nama Om Yoga juga? Sama dong sama Om. Om juga namanya Yoga. Om Yoga, hari ini Yoga senang banget. Hari ini aku dapat keluarga baru. Keluarga baru? Iya Om.
Mas, aku jadi nggak sabar deh jemput Yoga. Walaupun surat adopsinya masih diurus, tapi untungnya Ibu Panti berbaik hati ya mau ngizinin Yoga tinggal bersama kami. Aku juga senang mendengar Aisyah. Ayo. Tuh dia keluarga baru aku, Om. Aku kenal sama mereka. Yoga, kamu tahu, kamu adalah anak yang paling beruntung. Karena Tante Aisyah sama Om Irfan adalah orang yang sangat baik. Om kenal di mana? Ceritanya panjang. Apa Om belajar ngaji sama Tante Aisyah? Tante Aisyah ngajar ngaji di sini, Om. Yoga sayang, Yoga sudah menyiapkan baju-baju barang-barangnya Yoga belum? Belum. Oh, Yoga mulai hari ini bisa ikut dan tinggal bersama Bunda Aisyah. Asik, aku akan siapin. Sayang. Jadi kalian mau ngangkat anak itu? Iya, Ga. Aisyah iba sama anak itu. Dia sayang sama anak itu. Ya udah, kita pikir gak ada salahnya mau adopsi dia. Dia bisa jagain pelangi. Lagi pula, nanti di rumah juga bisa bikin rame. Lo gak usah khawatir ya, Ga ya. Kasih sayang kita sama pelangi gak akan berubah kok. Oh iya, lu sendiri ngapain di sini? Perusahaan gue lagi ada acara berbagi gitu sama anak yatim. Yaudah, gue tinggal dulu ya. Iya. Aisyah, aku duluan. Ngapain kamu ngeliat-liat aku? Sopan banget sih. Ada tamu bukannya kamu sambut baik-baik, malah ditabrak. Rasain jatuh. Makanya sopan dong jadi anak. Sasa, tenang sayang. Gak boleh marah-marah sama anak kecil dong. Kan masih ada yang harus dijaga dari citra mama di sini. Nanti apa kata orang kalau mantu mama marah-marah anak yatim di sini? Maaf dong. Yoga? Sayang, kamu kenapa nangis? Aku bersama Tante Gala. Syasha? Bu Indah? Aisyah, Maaf, saya permisi. Saya bawa bolanya ya. Kok ada Aisyah sih? mana mama tahu? Sini sayang. Kamu kenapa nangis sih? Jagoan kan nggak boleh nangis. Oke? Nanti kalau mama kamu lihat, kasihan. Pasti dia sedih ngeliat kamu kayak gini. Apa Mama Yoga sebaik Tante Aisyah? Iya, mama kamu pasti lebih baik. Udah ya, kamu nggak boleh sedih ya.
Yoga, udah? Kamu udah beres kan siap-siapnya? Sekarang kamu udah boleh ikut ke rumah tante. Udah, jangan rebutan. Nanti semuanya dapat kok. Ya, udah jangan rebutan, ya. Yoga, Yoga, Mama barusan ketemu Aisyah di panti asuhan ini. Heran ya tuh perempuan, kok bisa ya muncul di tengah-tengah kehidupan kita? Kayaknya dia tahu nih kita di sini, makanya dia ada di sini. Enggak, Ma. Aisyah emang ngajar ngaji di sini. Bukannya ada yang ikut-ikut kami. Aku juga baru tahu. Oh, jadi kamu sengaja nyumbang di panti asuhan ini karena kamu tahu tempat ini berhubungan sama Aisyah? Enggak, Syah. Hah, kamu gak usah banyak alasan deh. Kenapa sih kamu sampai sekarang masih gak bisa ngelupain dia? Hah? Kamu tuh gak bisa yang ngehargain aku sebagai istri kamu? Syah, lu mau ribut? Jangan di sini ya. Sasa, tenang. Sasa, jangan bikin malu Mama. Ini dokumen yang Bapak Ibu harus tanda tangani untuk mengadopsi Yoga. Oke, baik Bu. Van, aku titip Pelangi dulu ya. Aku pengen ke kamar kecil. Ya udah. Bu, saya permisi dulu ya. Aisyah lagi. Kapan sih Yoga akan terlepas dari bayang-bayang perempuan kampungan itu? Rasain lo Aisyah. Aisyah! Ih, kok ada Yoga sih? Yoga! Aisyah, kamu gak apa-apa kan? Aisyah, kamu nih ya benar-benar perempuan kegenitan. Di depan pura-pura baik, di belakang ternyata seperti ini. Kamu kan tahu anak saya udah menikah dengan Sasa. Tetap aja nempel kamu tuh. Bu Indah, Mbak Syasha, maaf saya tadi. Aisyah, dasar lo perempuan gak tau malu. Masih aja yang ngegodain suami orang. Astagfirullahaladzim, kejadiannya nggak seperti itu. Alah, lo gak usah banyak alasan deh. Ma, Aisyah tuh hampir kecelakaan dan aku refleks nolongin dia. Ini bukan salah dia, jangan marahin dia terus dong. Kamu belain dia aja terus. Ya aku akan belain siapapun yang bener. Bukan gara-gara dia siapa. Terusnya kamu berpihak sama aku dong. Aku yang istri kamu, bukan dia. Aisyah, kamu tuh harusnya sadar dong. Kamu itu nggak ada hubungan apa-apa lagi sama anak saya. Ibu salah paham, saya benar-benar nggak bermaksud seperti itu. Mama jangan percaya sama dia. Dia pasti sengaja akan melas-melas. Supaya Yoga kesian sama dia. Diam ya Sasha. Bu, maaf, permisi sebentar ya. Ada apa ini? Kebetulan nih suaminya datang. Ajarin tuh ya istrinya ya. Masih juga godain suami orang. Terlaluan, gak ada otak. Kasih tahu tuh istrinya.
biar bener hidupnya. Tante, saya tidak percaya kalau Aisyah seperti itu. Kamu masih percaya sama istri kayak dia? Hah? Aku tadi ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Dia peluk-pelukan sama Yoga. Van, gue bisa jelasin, Van. Tadi Aisyah itu mau kecelakaan. Gue refleks nolongin dia. Udah gitu doang. Gue percaya deh sama gue. Gak apa-apa, Gak. Gue percaya sama Aisyah. Tolong ya, Tante ya. Aisyah sudah bahagia sama saya. Jangan ganggu kami lagi. Ayo Aisyah, kita pergi. Bu Aisyah? Ini Bu Aisyah kan? Kamu sekretarisnya Mas Yoga kan? Iya Bu, saya sekretarisnya Pak Yoga. Ibu apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Syukurlah kalau begitu. Beda banget ya sama keadaan Pak Yoga sekarang. Maksud kamu? Mohon maaf Bu sebelumnya. Pak Yoga itu sekarang kelihatannya nggak bahagia. Bu Syasha malah mentingin diri sendiri nggak ngurusin Pak Yoga. Malah belanja, shopping, clubbing. Pokoknya beda banget deh sama Bu Aisyah. Makin cantik. Bu Aisyah kelihatannya bahagia banget. Kayaknya suami Bu Aisyah sayang banget ya sama Bu Aisyah. Apakah benar yang dikatakan sekretaris Mas Yoga ini? Apakah Mas Yoga tidak bahagia? Tante Aisyah, ayo. Orang kaya, pergi jauh-jauh kemiskinan, aku tidak mau hidup miskin lagi. Duitku banyak sekali. Ma, Sasha kesel banget, Ma. Tadi di panti asuhan masa ketemu sama Aisyah. Terus Yoga masa baper gitu sama Aisyah? Nyebelin banget deh. Sasha, kamu itu kenapa sih? Bisanya selalu sewot mulu. Kamu lupa ya, tujuan kita itu cuma duit. Bukan cinta. Ya juga sih, Ma. Tapi ada satu kabar yang gawat banget, Ma. Tadi Hendra nyamperin aku. Hendra? Iya, Ma. Dan dia bilang sama aku, kalau Mama yang udah ngelarang dia untuk ketemu sama aku. Kurang ajar banget itu anak ya. Dia bisa-bisanya memfitnah Mama untuk memutarbalikkan fakta demi mendapatkan simpati kamu. Dia juga ngomongin soal anak aku, Ma. Kok Hendra bisa tahu sih soal itu? Gawat. Gimana kalau sampai Hendra tahu anaknya masih hidup? Bisa-bisa dia bisa merusak semua impian. Sasha, tenang. Kamu nggak usah percaya sama Hendra, ya? Kamu percaya sama Mama. Anak kamu tuh sudah meninggal. Lagian, si Hendra itu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Atau mau memeras kita dengan alasan anak itu. Ya, udah, kamu nggak usah mikir yang macam-macam, nggak usah dengerin Hendra ngomong apa aja, kamu cuma percaya sama Mama aja. Nah, oke sayang? Iya, Ma. Tapi mungkin ada baiknya aku cari anak itu lagi ke panti, tempat aku menitipkan dia. Aku nggak akan biarkan Hendra dan anak itu merusak semua impianku. Oke sayang? Bisa sama Mama aja, ya? Asik, rumah baru. Nah, mulai sekarang ini adalah rumah yoga juga. Terima kasih Tante Aisyah. Terima kasih Om Ivan. Loh, kok masih manggil tante sih? Mulai sekarang kamu harus manggil Mama, Papa. Terima kasih Mama. Terima kasih Papa.
di pelangi, mulai hari ini kakak akan jagain pelangi. Ini kakak kamu, Kak Yoga. Iya kan, Mah? Iya, sama-sama. Ya kan, Pak? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Sekarang Yoga punya rumah, punya mama papa. Tapi Yoga mohon ya Allah, waktu hari nanti temukan Yoga sama ibu kandung Yoga. Sayangin dia ya Allah, jika yang menyayangi aku. Mas, nih aku buatin kopi jahe kesukaan kamu. Kasih Aisyah. Iya. Mas, aku juga mau sekalian bilang makasih ya sama kamu. Karena kamu udah mau menerima Yoga di rumah ini. Dan aku juga mau bilang, makasih karena kamu udah percaya sama aku soal kejadian tadi, aku dan Yoga di panti. Aku percaya sama kamu kok Aisyah. Kamu gak usah pikirin lagi ya. Jujur, masih ada ragu di hati aku Aisyah. Apakah kamu sudah bisa melupakan Yoga atau tidak? Tapi aku tetap percaya sama kamu. Kopinya enak. Makasih ya. Ya ampun, kok ada mayat di sini? Mayat siapa sih? Ah, memang benar, ini aku. Kenapa begini? Kenapa jadi begini? Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Astaga, nggak mungkin. Ih, kasihan ya, mayatnya nggak ada yang ngurus. Kasian gimana? Kalau orang jahat waktu hidup, meninggalnya nggak ada yang ngurusin. Bu, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya ini banyak beramal, saya orang baik, saya bukan orang jahat. Kok begitu sih ngomongnya? Rasain loh. Yoga ini Mama. Tolong urusin Mama, Yoga. Yoga, tolong urusin Mama. Dari dulu Mama suka bikin aku menderita. Enggak, aku nggak mau ngurusin Mama. Yoga kenapa begitu sama Mama, Yoga? Yosi tolong Mama, Yosi kamu anak kesayangan Mama. Tolong urus Mama. Mama ada di sini. Yosi tolong urus Mama, Yosi. Yosi kenapa Mama begini? Tolong urus, Yosi. Aduh, Mama tuh ribet banget deh. Males ngurusin Mama. Hah? Yosi kembali, Yosi. Urus Mama. Mama sendirian di sini. Yosi. Ya Allah, kasihan banget Bu Indah. Lebih baik aku urus jasadnya. Aisyah udahlah, nggak usah dibantu. Selama ini dia udah nyakitin kamu kok. Biarin aja. Irfan, jahat banget sih kamu. Aisyah, tolong saya Aisyah, kasihan nih saya sendirian di sini. Tolong ya, nggak ada yang nolongin, nggak ada satupun orang yang menolong. Tolong ya Aisyah, ya. Tapi Mas, Ayo Aisyah, kita pergi. Jangan pergi. Aisyah, Irfan, kembali. Nggak ada yang nolongin. Sasa menantu Mama yang sangat baik hati. Tolong ya, Jeng Mira, tolong saya ya. Tolong ya, kan kamu sudah numpang di rumah saya. Akhirnya penghalang kita sudah mati. Akhirnya ya, Mah. Nggak ada yang nyuruh aku ini itu. Bebas. Ayo Mak, kita pergi shopping yuk. Kita menikmatin hartanya Bu Indah. Kita habisin aja ya. Tunggu.
kalau aku mati. Awas saja. Lalu bagaimana ini? Tidak, tolong, 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 jangan! Mimpi, astaga. Mimpi terus deh. Ada apa sih dengan aku? Mimpi lagi. Kok jadi sering banget mimpi buruk ya? Aduh, kenapa sih? Kenapa akhir-akhir ini jadi mimpi buruk terus? Padahal selalu sholat. Selalu buat amal. Ada yang salah nih kayaknya nih. Enggak mungkin. Gak mungkin aku mati seperti itu. Gak mungkin aku hidup seperti itu. Itu gak mungkin. Kalau aku mati pasti aku ada yang ngurus. Gak mungkin kalau gak ada yang ngurus. Aku kan selalu baik sama orang. Aku kan selalu ngurusin orang. Gak mungkin aku mati ini sendiri. Tapi kenapa? Aku kenapa nih? Darah. Apakah Ibu mengalami pusing-pusing atau gampang capek akhir-akhir ini? Iya. Berdasarkan dari pemeriksaan awal, sepertinya Ibu harus periksa lebih lanjut. Seperti tes darah, CT scan, dan MRI. Karena kemungkinan ada indikasi penyakit yang lebih serius. Gak mungkin aku sakit. Gak mungkin aku sakit. Enggak. Aku orang baik. Gak mungkin aku bisa sakit. Enggak. Ini gak boleh. Ini gak boleh. Kok bawa parfum perempuan ya? Tapi aku yakin banget ini bukan parfum aku. Mas, di kemeja kamu aku cium bau parfum perempuan dan aku yakin banget ini bukan parfum aku. Kamu tahu apaan sih? Suami kamu ini kerja dari pagi sampai malam banting tulang. Jadi gak usah curiga sama aku, ya? Gak usah nuduh-nuduh aku. Ngerti kamu? Iya, halo, Ma. Halo, Yosi, sayang. Antri Mama ya ke dokter, bisa? Ma, Mama bisa nggak sih nggak ganggu aku bentar aja, Ma? Aku tuh lagi pusing, Ma. Kamu minta tolong sama yang lain aja ya buat nganterin Mama. Kalau Mama malas setir, Mama pesen taksi aja. Oh, oke deh kalau gitu. Bye, sayang. Mana sih punya anak perempuan diurus dari kecil. Cuman minta anterin ke dokter aja nggak mau. Paksa pergi sendiri. Kenapa lagi mama kamu? Tahu pusing. Ini kemeja kamu. Permisi, Ibu. Dokter, kapan hasil labnya bisa saya ambil? Hasilnya akan keluar besok. Oh. Jadi Ibu bisa ke sini lagi untuk mengambil. Oke. Dokter, saya kasih tahu ya. Saya ini sehat, jadi saya nggak mungkin sakit. Saya harap begitu. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Ibu. Permisi, dokter. Mari, Ibu. Jadi panti asuhan itu udah digusur. Lalu anak-anaknya dipindahin kemana?
Saya sudah mencari soal itu. Dia dipindahkan di salah satu panti asuhan di Jakarta. Ini Bu, alamatnya. Tadinya orang-orang pengurus panti itu juga bingung anak yang mana. Tapi ketika saya kasih tahu bahwa anak itu mempunyai cincin yang berinisial SH, mereka langsung beritahu bahwa anak itu bernama Yoga. Yoga? Ya, benar. Yoga. Diberi nama sesuai dengan nama yang dibordir di dalam selimut bayi. Kan Syasha yang menyiapkan selimut bayinya. Apa Syasha berniat memberi nama anak itu Yoga? Oh, jadi ini panti asuhannya. Aku harus cari tahu siapa yang adopsi si Yoga dan bagaimana kondisinya. Jangan sampai Hendra bisa menemukan dia di sini ataupun melacaknya di sini. Kalian ini gak punya mata ya? Kurang ajar. Kamu gak tahu ini baju mahal? Dasar gak punya etika. Tinggalnya di panti sih. Tidak ada yang ngajarin aturan. Sama santun. Galak. Tak kenal juga, maaf. Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini, saya memang betul-betul ingin tahu bagaimana kondisi bayi yang waktu itu pernah saya titipkan di sini. Namanya Yoga Bu, karena ibu kandungnya itu kan sudah sakit-sakitan Bu. Saya kasihan banget Bu, dia tuh setiap hari nyariin anaknya, setiap hari nangis. Saya kan gak mungkin Bu nggak mengabulkan permintaannya, makanya saya datang ke sini. Saya pengen tahu di mana anak namanya Yoga karena ibu kandungnya pengen ketemu Bu. Maaf Bu, anak itu sudah diadopsi. Tapi Bu, siapa ya Bu yang mengadopsinya? Boleh nggak saya tahu alamatnya di mana Bu? Saya pengen ketemu. Ibu ini kan tadi jahat banget ke anak-anak panti. Aku takut kalau aku kasih tahu alamat Bu Aisyah, Yoga malah kenapa-napa. Lagian aku juga curiga sama ibu ini. Maaf Bu, kebijakan panti asuhan ini bahwa data itu tidak bisa kami berikan. Masa sih minta alamat gitu aja nggak dikasih? Maaf Bu, memang sudah seperti itu prosedurnya. Gimana ini? Tapi ya sudahlah, kalau anak itu sudah diadopsi, justru malah bagus. Makin kecil kemungkinan Hendra bisa tahu soal keberadaan anak itu. Ya udah, saya permisi dulu. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bisa bicara sebentar? Iya. Ada apa, Bu? Ibu bicara dengan kamu, Aisyah. Tadi ada yang mencari Yoga, tapi ibu curiga. Sepertinya dia berniat tidak baik. Kemana perginya, Bu? Baru saja dia keluar. Taksi, taksi.
Siapa ya orang yang dimaksud oleh Ibu Panti itu? Apa dia keluarganya Yoga? Jadi maksud kamu Aisyah, ada orang yang mencari Yoga ke panti asuhan? Iya Mas, tapi Ibu Panti bilang kayaknya orang itu bukan orang baik deh Mas. Bukan orang yang baik? Kok bisa bilang seperti itu? Aku juga nggak tahu Mas. Tapi orang panti di sana bilang ibu itu pernah datang ke sana dan marah-marah sama anak panti di sana. Aku jadi takut Mas. Dia datang terus nanti nyakitin Yoga atau marah-marahin Yoga. Iya Aisyah, aku ngerti. Kita sendiri juga tahu gimana Yoga menunggu keluarganya. Nggak pernah datang. Kok tiba-tiba ya? Mama. Beneran, Bu Yoga cariin Yoga. Iya sih sayang. Jadi kata Ibu Panti, kemarin sempat ada yang datang ibu-ibu ke sana. Dan kemungkinan aja itu bisa jadi keluarga kamu. Tapi kamu tenang aja ya. Mama dan Papa akan segera cari ibu kandung kamu. Aku cari ibuku lagi. Aku cuma mau Mama Aisyah. Aku sayang sama Mama Aisyah. Iya sayang. Mama juga sayang sama kamu. Dan Mama akan selalu ada buat kamu. Tapi ya, Ma. Aku sayang sama Mama. Iya sayang, Mama juga sayang sama kamu. Aisyah. Mas alhamdulillah ya Mas. Sekarang Yoga udah bisa menerima kita sebagai orang tuanya. Tapi gimana pun juga, kita harus tetap mencari ibu kandungnya Yoga. Lebih-lebih kalau ternyata mereka emang mencari Yoga. Aku setuju dengan pendapat kamu. Tapi sebaiknya kita pelan-pelan cari tahu siapa keluarga kandungnya Yoga. Kalau memang dibilang itu keluarganya bukan keluarga baik, nanti kita pikirkan lagi ya. Aku harus minta antar Yoga atau Sasa deh ke dokter. Soalnya supir lagi libur, mobil rusak, kayaknya harus beli mobil lagi deh. Yoga, kamu mau pergi? Kamu lupa, hari ini kan seharusnya kamu nganterin aku ke acara reuni. Aduh, besok klien gue tuh langsung balik ke Kanada. Udah, lu pergi sendiri ya. Sampai kapan sih kamu akan memperlakukan aku kayak gini terus? Hah? Buat apa kamu nikah sama aku kalau kamu terus-terusan nyakitin aku, Yoga? Udah deh, Syah. Ini tuh masalah kecil. Lu gak usah gede-gedein. Kenapa sih? Ini tuh bukan masalah kecil, Yoga. Aku selalu aja nomor 2 di hati kamu. Selalu ada yang lebih penting daripada aku. Syah, sekarang gue udah terlambat ya. Tolong jangan ngalangin gue. Balikin. Syah, balikin kuncinya. Gue udah terlambat. Enggak. Syah. Balikin. Kamu jahat, Yoga. Balikin. Lu jangan kanak-kanakan ya. Gue gak suka. Gak mungkin minta antar mereka. Aku telepon Yosi aja. Minta antar Yosi ke dokter. Halo sayang, Yosi. Lagi ngapain, nak? Boleh nggak Mama minta tolong? Minta temenin ke dokter, bisa nggak? Emang Mama sakit apa, Ma? Nggak sih, nggak parah-parah banget. Cuman mau ini aja, ngecek-ngecek sama ngeliat hasil check up Mama. Boleh ya? Mama minta temenin. Yaudah iya, aku anterin ya. Bye. Memang Yosi yang bisa diandelin. Mumpung Mas Wahyu ada di rumah, izin udah sama dia.
Iya sayang, kamu tunggu aja di situ, nanti aku jemput, ya? Mas Wahyu diteleponan sama siapa ya? Kok kayaknya mesra banget? Tapi kalau aku tanya sekarang, dia pasti ngelak. Ditambah lagi aku nggak ada bukti. Yang ada aku jadi bulan-bulanan omelannya. Aku juga kangen banget sama kamu. Bye. Kamu ngapain di sini? Hah? Mau pingin aku? Enggak kok Mas. Aku enggak ngapa-ngapain. Emang kamu lagi ngomong sama siapa? Bukan siapa-siapa. Ya udah, aku ada urusan, kamu tinggal aja di rumah. Jangan kemana-mana. Aku harus ikutin dia. Bang, Iya. jadi abang juga lihat ada ibu-ibu yang marah-marah sama anak panti di halaman. Iya mbak, Widih, marahnya itu loh, galak banget. Itu anak-anak sampai nangis. Abang kenal nggak sama orangnya? Enggak mbak, kayaknya juga bukan orang sini. Orang pergi juga naik taksi. Saya permisi dulu ya. Taksi? Kenapa aku nggak kepikiran? Aku harus cari alamat itu. Aku pokoknya harus cari alamat itu, aku harus cari. Halo? Halo Mbak? Saya mau tanyain, kemarin sore unit Mbak ada yang nganterin nggak orang dari panti asuhan Mandiri Jalan Ujung Timur nomor 65? Mbak, saya tahu itu data pribadi, tapi saya mau mengembalikan sesuatu, Mbak. Orang itu meninggalkan sesuatu di taksi itu. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, aku mendapatkan alamat itu. Aduh, kemana sih Yosi? Lama banget nggak datang. Katanya mau nemenin. Aduh, tuh anak bener-bener ya. Ngasih tahu kayak kalau datang terlambat. Handphone juga nggak aktif. Gimana ya? Setengah jam lagi dokter praktek. Yang ada terlambat. Dapat nomornya nomor gede lagi nanti. Aduh. Tuh anak bener-bener deh. Apa aku telepon taksi aja ya? Susahnya punya anak tapi nggak nolongin, repot. Kayak hidup sendiri nih begini caranya. Halo, taksi? Oh saya mau pesen nih ya, alamatnya. Bang, kejar mobil itu ya bang? Iya mbak. Jangan sampai lolos bang, saya harus mergokin mereka. Iya mbak, ini udah dikejar nih. Aduh bang, lama banget sih bang, kalau kayak gini saya bisa kehilangan mereka nih. Iya mbak, sabar. Buruan. Bang, stop. Tuh kan, dia emang sama cewek lain. Terlaluan banget sih Mas Wahyu. Bang, ikutin mobil itu, cepetan. Iya mbak. Aduh bang, cepetan. Iya. Tunggu. Kok malah belok sih bang? Kan mobilnya ke sana. Ya masuk tol mbak. Motor kan kagak boleh masuk tol. Aduh, yaudah saya turusin aja deh. Ongkos ya mbak. Siap mbak. Iya. Awas ya Mas Wahyu ya. Mau naik apa dong sekarang? Ya ampun, rumah mewah, rumah megah.
Rumah impianku. Akhirnya aku bisa dapatkan semua ini dari hasil uang menantuku Yoga. Yes. Akhirnya Yoga percaya sama Syasha. Dia sudah percayakan semua keuangannya dipegang sama Syasha. Tapi ini semua belum cukup. Sebelum seluruh harta Halim Subroto pindah ke tanganku, aku belum bisa tenang. Aku belum bisa bahagia. Jadi satu-satunya jalan, aku harus berusaha melakukan apapun cara supaya semua kekayaan Halim Subroto menjadi milikku. Cuman milikku. Wah, aku mau foto-foto dulu ah. Rumah baru. Wah, akhirnya dalam sekejap aku bisa punya rumah semewah ini. Ya Allah, ini benar-benar alamat yang dikasih sama taksi kemarin. Jangan-jangan Bu Mira orang yang ke panti asuhan kemarin. Siapa itu datang ya? Pasti Sasha. Karena kan tadi dia udah bilang kalau dia mau datang ke rumah baru saya. Tunggu. Gak usah bawa tas. Bu Mirna? Aisyah, mau ngapain kamu kesini? Bu, apa benar ini Jalan Bangau nomor 14? Iya benar, ini adalah rumah baru saya. Kenapa? Ada urusan apa kamu datang ke sini? Kamu tuh ditanyain kok malah ngelamun. Jawab dong, ada urusan apa kamu datang ke rumah saya? Bu, maaf Bu, saya mau tanya sebelumnya, apa benar Ibu kemarin ke panti asuhan mandiri? Kok dia bisa tahu sih kalau aku ke panti asuhan? Bu, apa benar? Denger ya, saya mau ke panti kayak saya mau kemana-mana. Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Emangnya kamu siapa? Saya harus pamit-pamit sama kamu. Dan Ibu mencari anak yang bernama Yoga, apa benar? Kok dia bisa tahu sih soal Yoga? Enggak. Tapi aku nggak ingin dia campur tangan dalam urusan ini. Mending aku ngelak aja. Saya nggak tahu kamu ngomong apa. Mending kamu pergi deh dari sini sekarang. Bu, tolong jangan mengelak. Bu, saya mendapatkan alamat ini dari taksi yang mengantarkan Ibu kemarin. Wah, kemarin dari panti kan aku memang minta dianterin ke sini buat ngecek interior rumah. Tapi kenapa juga sih si Aisyah ngotot banget? Bu, saya mohon Bu jawab. Ibu mencari keberadaan Yoga dan Ibu tahu di mana Ibu kandung Yoga. Tolong kasih tahu saya, Bu. Aisyah, ngapain lo di sini? Gawat kalau sampai Syasha tahu soal aku nyariin anak kecil di panti asuhan. Aisyah, mending kamu pergi dari sini. Lihat kamu itu ya, merusak mata saya aja. Pergi! Enggak, Bu. Saya nggak akan pergi sebelum Ibu memberitahu saya di mana keberadaan Ibu kandung Yoga. Yoga? Siapa dia? Aisyah, jawab pertanyaan gue. Yoga itu siapa? Dan apa hubungannya sama nyokap gue? Kemarin mama kamu mencari... Cukup! Cukup, Aisyah! Pergi sekarang
pulang juga dari rumah saya. Ma, biarin Aisyah jawab pertanyaan aku. Yoga kecil adalah anak yang dicari mama kamu di panti asuhan kemarin. Mama nyariin anak ke panti asuhan? Buat apa, Ma? Enggak, Sasha. Kamu jangan percaya sama dia. Pergi kamu dari sini. Sasha, Mama nggak pergi kemana-mana. Mama juga nggak pergi ke panti asuhan. Pergi kamu. Bu, saya mohon Bu, Ibu tolong kasih tahu saya di mana ibu kandung Yoga. Pergi. Astagfirullahaladzim, Bu, saya mohon. Saya bilang pergi. Bikin resek aja, bikin masalah aja kamu. Mama tunggu, Ma. Yoga tuh siapa? Kenapa Mama nyariin dia ke panti asuhan? Apa hubungannya sama Mama? Udah sayang, itu kata-kata anak si kampungan tuh gak usah dipikirin, ya? Bentar, Ma. Mama kenapa nyariin anak kecil ke panti asuhan? Siapa dia, Ma? Apa hubungannya sama Mama? Siap, Sasha masih aja nanyain soal itu. Sasha, udah. Kamu percaya aja sama Mama. Nggak usah percaya kata-katanya anak kampung itu. Mungkin dia cuma salah orang aja. Nggak usah dipikirin. Jangan-jangan Mama nyariin anak aku ya? Anak aku belum meninggal ya, Ma? Sayang, Mama kan udah bilang. Anak kamu itu udah mati, udah meninggal. Udah, nggak usah dipikirin dia. Ma, please jangan bohong sama Sasha. Apa benar? Anak yang disebut-sebut sama Aisyah bernama Yoga kecil itu anak aku. Aku inget, Ma. Aku mau namain dia Yoga. Aku bahkan buatin selimut untuk dia yang bertuliskan Yoga, Ma. Mama akan beri kamu nama Yoga. Sama seperti laki-laki yang Mama cintai. Tapi sayangnya akan makin sulit untuk Mama dapatkan dia. Soalnya kehadiran kamu. Ma jawab, Ma. Jadi ternyata benar. Sasha yang menuliskan nama Yoga di selimut bayi itu. Sasha dengar ya. Nama Yoga itu kan banyak sekali, sayang. Buktinya nama suami kamu juga sekarang Yoga, ya kan? Atau gini aja. Oke. Kalau kamu memang nggak percaya sama Mama, ya udah, kamu boleh cari di semua panti asuhan deh. Silakan. Apa ada yang namanya Yoga? Tapi ini sih saran dari Mama aja ya. Percuma juga kamu nyariin, karena bakalan sia-sia. Kan Mama udah bilang kalau anak kamu udah meninggal, udah mati. Bukannya hal itu yang kamu harapkan juga, sayang? Iya. Ya itu yang aku harapin. Aku harapin anak aku udah meninggal. Emang bagus kalau dia udah meninggal. Biar dia gak ngaguin hubungan aku sama Yoga. Bagus dong itu. Ya udah. Sekarang gak usah dipikirin, ya? Ayo ikut Mama masuk. Thank you.